Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvara Siti Ajahra dengan nomor NIM 43014210027 dari Rombel Pendidikan Kimia 2A. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran stereokimia yang bertujuan untuk memenuhi tugas kimia organik. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke materinya, yaitu tentang stereokimia. Nah, teman-teman tahu apa itu stereokimia? Jadi, stereokimia merupakan studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi. Kenapa sih kita perlu mempelajari stereokimia? Karena dengan mempelajari stereokimia, kita bisa mengetahui teman-teman bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul itu ditata dalam ruangan. Karena kita ketahui teman-teman kalau kita tidak asing mengenal bentuk-bentuk molekul, tapi hanya dalam 2 dimensi saja, hanya dalam bentuk lukisannya saja. Nah, oleh karena itu dengan belajar stereokimia diharapkan kita bisa membayangkan bagaimana sih atom-atom dalam sebuah molekul itu ditata dalam ruangan atau dalam bentuk 3 dimensi. Terdengar menarik ya teman-teman? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke teman-teman, jadi untuk stereokimia itu ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama ada isomer geometri, kemudian konformasi molekul, dan kiralitas molekul. Kita akan membahas satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama ada isomer geometrik. Nah, isomer geometrik ini terjadi karena ketegaran dalam molekul. Nah, biasanya akan terjadi pada alkena dan senyawa siklik. Nah, kenapa sih pada ikatan tunggal itu tidak terjadi isomer geometrik? Karena ikatan tunggal itu dapat berotasi teman-teman. Sementara kita ketahui bahwa isomer geometrik itu terjadi karena ketegaran. Berarti hanya akan terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan ganda. Contohnya yaitu alkena atau senyawa siklik. Nah, kenapa pada ikatan ganda ini terjadi isomer geometrik? Karena tidak dapat berotasi layaknya ikatan tunggal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk isomer geometrik ini ada dua aturan, yaitu ada aturan cis dan trans, kemudian aturan E dan Z. Kita akan membahas satu persatu nanti ya. Oke teman-teman, ini sebelum kita membahas terkait dengan cis dan trans, kemudian aturan E dan Z, kita akan mengenal terlebih dahulu persyaratan isomeri geometrik dalam alkena. Oke, yang pertama, setiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat 2 gugus yang berlainan, misalnya H dan Cl atau CH3 dan Cl. Jadi tidak bisa gugus yang sama ya teman-teman. Kemudian aturan yang kedua, jika salah satu atom karbon berikatan rangkap itu mempunyai 2 gugus yang identik, misalnya 2 atom H atau 2 gugus CH3, maka tidak mungkin terjadi isomeri geometrik. Nah, jadi teman-teman, pada contoh di bawah itu kalian bisa lihat antara perbedaan mana yang termasuk isomeri geometrik, mana yang bukan isomer geometrik. Kita bahas ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa dikatakan isomeri geometrik? Tadi kita sudah menyinggung
pada persyaratannya ya teman-teman. Oke, kita lihat pada sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu isomeri geometrik. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, pada bagian atom C nomor 1, di bagian ini, itu atom C-nya mengikat dua gugus yang berbeda ya teman-teman. Ada atom H, kemudian atom C. Itu berbeda ya teman-teman. Nah, kemudian pada atom karbon C nomor 2 juga mengikat dua gugus yang berbeda, yaitu hidrogen dan karbon. Nah, sehingga ini bisa digolongkan isomeri geometrik karena pada setiap atom karbon C yang menempati posisi, baik itu nomor 1 ataupun 2, itu mengikat dua gugus yang berbeda, yaitu CH3 dan hidrogen. Kemudian bisa kita bandingkan pada yang bukan isomer geometrik, teman-teman. Kita lihat pada atom karbon C nomor 1. Itu mengikat dua gugus yang sama ya, teman-teman, yaitu CH3 dan CH3. Dari sana saja sudah terlihat jelas bahwa itu tidak memenuhi persyaratan isomeri geometrik. Oleh karena itu dapat digolongkan bukan isomer geometrik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sederhananya kita bisa lihat dan kita analisis apakah suatu atom karbon C itu mengikat dua gugus yang berlainan atau sama, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita bahas terkait dengan aturan cis dan trans. Untuk yang pertama, yaitu cis, jika dua gugus yang berprioritas tinggi berada pada sisi yang sama. Sementara untuk aturan trans itu jika dua gugus berprioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan. Nah teman-teman, di sana ada kata berprioritas tinggi. Kita perlu highlight ya teman-teman. Nah, berprioritas tinggi. Nah, maksud dari berprioritas tinggi di sini itu adalah atom yang memiliki nomor atom yang lebih besar. Jadi, semakin nomor atomnya besar, maka prioritasnya juga akan semakin tinggi, seperti itu. Oke, kita analisis teman-teman. Nah, pada contoh, kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu. Pada atom C nomor 1, itu mengikat Cl dengan hidrogen. Jika kita bandingkan nomor atom Cl dengan hidrogen, itu lebih tinggi nomor atom Cl. Jadi bisa kita tandai di sini yang berprioritas tinggi. Kemudian untuk karbon, atom karbon nomor 2, antara Cl dengan hidrogen, tadi sudah disebutkan bahwa yang berprioritas tinggi itu Cl. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman bahwa dua gugus yang berprioritasnya tinggi itu pada contoh yang di sebelah kiri itu berada pada sisi yang sama. Berarti penamaannya yaitu cis, sehingga nama senyawanya adalah cis 1,2 dikloroetena. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, itu pada atom C nomor 1, kita ketahui ya yang berprioritas tinggi itu pada Cl. Kemudian di atom karbon nomor 2, Cl letak yang berprioritas tingginya yaitu Cl itu berseberangan teman-teman, tidak pada sisi yang sama, tapi sisi yang berlawanan. Oleh karena itu ini disebut dengan keadaan trans, sehingga nama senyawanya trans 1,2 dikloroetena. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada aturan sistem E dan Z.
Untuk aturannya, jika atom berbeda, prioritas ditentukan oleh atom yang terikat langsung pada C yang sama. Kemudian, atom dengan bobot atom atau nomor atom yang lebih tinggi memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Sebetulnya aturannya itu tidak jauh berbeda dengan cis dan trans ya teman-teman. Tetapi yang membedakan antara sistem cis dan trans dan sistem E dan Z itu, apabila sistem cis dan trans itu kita bisa lihat adanya persamaan teman-teman di atom C nomor 1 dengan atom C nomor 2 itu kita bisa melihat persamaan adanya gugus yang sama seperti itu. Jadi Cl mengikat atom karbon nomor 2 juga nomor 1 seperti itu. Tetapi kita bisa lihat perbedaan pada sistem E dan Z. Di sana tidak ditemukan adanya kesamaan atom ya teman-teman, di mana atom C yang pertama itu mengikat F, kemudian Cl, dan atom C yang kedua itu mengikat Br dan iodin. Nah, untuk supaya kita bisa lebih mudah dalam menganalisis sistem E dan Z ini, langkah pertamanya yaitu kita menentukan kenaikan prioritasnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat bahwa F itu memiliki nomor atom yang paling rendah di antara Cl, Br, dan iodin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman pada layar. F memiliki nomor atom 9, kemudian Cl 17, Br 35, iodin 53. Jadi itu menunjukkan naiknya prioritas. Oke, kita langsung terapkan ke contoh soal, teman-teman. Nah, ini ada contoh ketika ini diberikan nama Z, yaitu apabila yang berprioritas tingginya itu sejajar atau di sisi yang sama ya teman-teman. Nah, tadi kan bila dibandingkan F dengan Cl itu yang memiliki prioritas lebih tinggi itu Cl, kemudian antara Br dengan iodin yang memiliki prioritas yang lebih tinggi yaitu iodin. Nah, sehingga ini dinamakan dengan dengan nama Z, sehingga nama senyawanya yaitu Z1 bromo 2 kloro 2 fluoro 1 iodoetena. Kemudian untuk contoh yang berada di sampingnya itu dinamakan dengan E karena yang berprioritas tingginya itu berseberangan ya teman-teman, bisa dilihat pada gambar. Sehingga penamaannya yaitu E1 bromo 2 kloro 2 fluoro 1 iodoetena. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, ini ada penerapan contoh soal ya teman-teman. Oke, kita analisis sama-sama. Nah, untuk soal yang pertama, kita lihat dulu teman-teman pada atom karbon C nomor 1. Atom karbon C nomor 1 itu mengikat gugus yaitu CH3 dan H, di mana CH3 atom pusatnya yaitu C. Antara C dengan hidrogen itu yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau nomor atom yang lebih tinggi yaitu letaknya di C. Kemudian untuk atom C nomor 2, nah antara C dengan Cl itu yang prioritasnya lebih tinggi itu letaknya ada di Cl. Nah teman-teman, kalau sudah teranalisis seperti ini kita bisa mengetahui kira-kira apa nih kalau yang berprioritas tingginya itu berseberangan. Betul, yaitu E ya teman-teman, jadi namanya E 3 kloro 2 heksena. Oke,
Kita lanjut ke contoh yang kedua nih teman-teman. Ini mungkin strukturnya lebih kompleks ya, tapi tenang aja teman-teman, kita selesaikan sama-sama. Oke, kita analisis dulu untuk atom karbon C nomor 1. Nah, itu mengikat CH3 dengan H. Nah, di mana CH3 tadi disebutkan bahwa atom pusatnya yaitu C. Antara C dengan H itu prioritas yang lebih tingginya terletak di CH3. Kemudian, untuk atom karbon C nomor 2, itu teman-teman jangan pusing dulu ya, karena melihat strukturnya yang kompleks. Nah, teman-teman, langkah yang bisa kita ambil yaitu kita bandingkan satu persatu. Nah, antara yang kanan yang mengarah ke atas, yang ini, dan yang mengarah ke bawah. Nah, kita bandingkan satu persatu ya, teman-teman. Jadi atom C yang berada yang memiliki rangkap, yang berikatan rangkap tadi itu kita bandingkan. Nah, ini sama ya, mengikat atom C lagi. Ini juga di bagian ini sama. Kemudian yang mengarah ke atas mengikat lagi C. Di bagian bawah juga sama, mengikat lagi C. Nah, pada bagian atas kita bisa menemukan perbedaan dengan yang bagian bawah teman-teman, di mana C ini mengikat hidrogen, sementara yang berada di bawah itu C-nya masih mengikat C. Dari sana kita bisa langsung menentukan bahwa antara hidrogen dengan karbon itu yang memiliki prioritas yang lebih tinggi yaitu karbon. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa yang berprioritas tinggi itu letaknya berseberangan, sehingga namanya E3 etil 2 heksena. Jadi teman-teman, apabila kalian menemukan soal yang sifatnya kompleks seperti ini strukturnya, kalian bisa bandingkan satu persatu hingga mencapai atau hingga menemukan titik pembedanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, untuk isomer geometrik pada alkena sudah tadi kita bahas. Selanjutnya ada isomer geometrik pada senyawa siklik. Nah, teman-teman, jadi kenapa sih senyawa siklik ini juga bisa terjadi isomer geometrik? Karena pada senyawa siklik itu tidak bisa berotasi layaknya alkena. Nah, tiap karbon dalam cincin sikloheksana terikat pada atom-atom karbon tetangganya dan juga pada dua atom atau gugus lainnya. Jadi tidak bisa berotasi. Oleh karena itu dapat terjadi isomer geometrik. Nah, untuk isomer geometrik pada senyawa siklik ini terjadi juga aturan cis dan trans, yang dimana aturannya sama seperti alkena. Apabila dua gugus berada dalam satu sisi disebut dengan cis, kemudian apabila dua gugus berada dalam sisi yang berseberangan itu disebut dengan trans. Oke, lanjut. Nah, ini kita terapkan pada contoh ya, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, di sini kan itu artinya ada atom karbon. Begitu juga dengan di sini. Nah, apabila tidak dituliskan penamaan unsur, berarti di sana ada hidrogen, teman-teman. Kita bisa tuliskan hidrogen di sini. Di sini juga kita bisa tuliskan hidrogen. Oke. Nah, teman-teman, jika dibandingkan antara hidrogen dengan oksigen, itu yang berprioritas lebih tinggi terletak pada oksigen. Jadi letak yang prioritasnya lebih tinggi di OH. Kemudian pada atom C nomor 2, antara hidrogen dengan CH3 itu yang lebih tinggi yaitu C. Nah, jadi prioritas yang lebih tinggi berada di sini. Nah, dari
ini kita bisa simpulkan teman-teman kalau letaknya itu berseberangan, tidak dalam sisi yang sama. Oleh karena itu penamaannya trans 2-metil 1-sikloheksanol. Untuk contoh yang di sampingnya itu antara C di sini itu kan mengikat hidrogen juga di sini ya teman-teman. Nah, antara hidrogen dengan oksigen tadi disebutkan bahwa yang berprioritas tinggi adalah OH, kemudian antara hidrogen dengan CH3 yang lebih berprioritas tinggi yaitu CH3. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya yaitu yang berprioritas tinggi berada pada satu sisi yang sama, sehingga namanya cis, yaitu cis 2-metil 1-sikloheksanol. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk subbab selanjutnya, yaitu tentang konformasi senyawa rantai terbuka. Nah teman-teman, apa sih pembeda antara isomer geometrik tadi dengan konformasi senyawa? Nah, pada rantai terbuka, itu terdapat ikatan sigma atau ikatan tunggal yang dapat berputar 360 derajat pada posisi dalam ruang. Nah, posisinya itu kan tak berhingga karena dia dapat berputar 360 derajat. Nah, penataan molekul dalam ruang secara berlainan itulah yang disebut dengan konformasi. Jadi teman-teman, tadi apabila isomer geometrik itu berkaitan dengan ketegaran molekul, sementara konformasi senyawa rantai terbuka itu kaitannya dengan rotasi. Karena ikatan tunggal itu dapat berotasi, jadi penataan molekulnya itu dalam ruang akan sangat banyak sekali perbedaannya gitu. Jadi itulah yang disebut dengan konformasi. Seperti itu ya teman-teman. Dan konformasi senyawa rantai terbuka itu dapat dirumuskan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada rumus dimensional, kemudian rumus bola dan pasak, dan yang ketiga ada proyeksi Newman. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu rumus dimensional dan rumus bola dan pasak. Jadi, rumus dimensional dan rumus bola dan pasak ini merupakan representasi 3 dimensi dari model molekul suatu senyawa. Teman-teman bisa lihat, jadi nanti apabila ada struktur suatu senyawa, misalnya ada metana, etana, dan lain-lainnya, itu apabila ingin digambarkan digambarkan secara rumus dimensionalnya, nanti akan seperti ini. Nah, rumus dimensionalnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada contoh ya. Nah, lalu apa perbedaannya dengan rumus bola dan pasak? Nah, jadi nanti atom karbon yang menjadi pusatnya itu nanti akan digambarkan menyerupai bola. Menyerupai bola. Yang ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ikatan antara karbon dengan hidrogen ataupun dengan atom lainnya itu nanti digambarkan dengan pasak. Ini yang dimaksud dengan pasak. Nih, ini yang dimaksud dengan pasak. Jadi garis seperti ini yang dinamakan dengan pasak. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya ya teman-teman untuk rumus dimensional dan rumus bola pasak seperti itu. Oke, selanjutnya ada proyeksi Newman. Jadi proyeksi Newman ini merupakan suatu proyeksi ataupun pandangan ujung ke ujung dari 2 atom karbon saja dalam molekul itu. Teman-teman, jadi gini, sederhananya proyeksi Newman ini ingin menggambarkan suatu molekul dalam 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Karena jika kita membayangkan teman-teman, apabila suatu atom C
apabila dua atom C seperti ini, kita lihat posisinya dari depan, akan seperti ini ya teman-teman. Jadi atom C yang belakang itu tidak akan terlihat. Kita hanya akan bisa melihat atom lain yang mengikat C yang di belakang itu gitu. Nah, dengan adanya proyeksi Newman ini nanti akan digambarkan seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Ini merupakan ikatan-ikatan dari karbon depan, teman-teman. Jadi pertemuan yang tegak lurus seperti ini itu menandakan adanya atom C di sana. Nih, di sini ada atom C. Nah, ini merupakan tampak depan. Sementara dari tampak belakang itu tadi sudah disebutkan ya teman-teman. Jadi atom karbon C-nya itu tidak terlihat. Oleh karena itu pada proyeksi Newman itu disimbolkan dengan lingkaran kosong seperti ini. Nah, yang mengikat hidrogen. Nah, jadi untuk proyeksi Newman-nya ini nanti yang tampak depan dan tampak belakang itu akan digabungkan menjadi satu kesatuan yang tertera pada gambar ini. Inilah yang disebut dengan proyeksi Newman. Jadi nanti antara ikatan-ikatan dari karbon depan, penggambarannya itu akan digabungkan dengan ikatan-ikatan dari karbon yang tampak dari belakang. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh soal ya. Di sana ada 3 kloro, 1 propanol, dan kita harus menggambarkan rumus dimensional, rumus bola dan pasak, serta proyeksi Newman-nya. Kita analisis satu persatu. Untuk rumus dimensionalnya tadi ya teman-teman, kita buat seperti pada contoh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rumus bola dan pasak, kita tinggal ganti atom C yang menjadi pusatnya itu menjadi bola, kemudian ikatannya itu yang dinamakan dengan pasak. Nah, kemudian pada proyeksi Newman-nya dengan bantuan penggambaran rumus bola dan pasak ini akan lebih mudah dalam kita membuat proyeksi Newman-nya, teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat dulu di sini ada atom karbon C yang tampak depan, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini yang tampak belakang apabila mata kita diposisikan di sini. Nah, mata kita diposisikan di sini. Dan proyeksi Newman-nya seperti tertera pada gambar, seperti itu. Sebetulnya kita bisa menempatkan posisi mata kita di 2 arah ya teman-teman, bisa di sini ataupun di sini. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan conformer. Nah, jenis conformer itu ada conformer goyang dan conformer eclipse. Kenapa dikatakan conformer goyang? Karena letak hidrogen dengan hidrogennya itu letaknya sejauh mungkin. Ini merupakan gambar dari proyeksi Newman tadi ya teman-teman. Proyeksi Newman tadi. Ini merupakan penggambarannya. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa jarak antara hidrogen yang berada di depan dengan yang di belakang itu tidak sejajar. Oleh karena itu dinamakan dengan conformer goyang. Sementara pada conformer eclipse itu H dengan H-nya itu dekat atau sejajar nih. Ini sejajar teman-teman, antara H yang depan dengan yang di belakang itu sejajar. Oleh karena itu dinamakan dengan conformer eclipse. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada conformer sikloheksana. Sikloheksana itu memiliki 6 karbon ya teman-teman, dengan beberapa bentuk, diantaranya ada kursi, setengah kursi, biduk belit, dan biduk. Untuk penggambaran
molekul serta adanya konformer, yaitu H yang disebut dengan H goyang, kemudian H eclipse. Itu bisa teman-teman amati pada gambar ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada substituen ekuatorial dan aksial. Nah, kapan H itu disebut ekuatorial? Apabila berada dalam bidang, kemudian H dikatakan aksial itu apabila letaknya tegak lurus dengan bidang. Seperti itu teman-teman. Ini aturan yang dalam kita menentukan substituen itu ekuatorial atau aksial. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke subbab yang terakhir, yaitu terkait dengan kiralitas. Nah, jadi teman-teman, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kiralitas objek dan molekul. Nah, jadi objek apa saja yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya itu disebut dengan kiral. Sederhananya pengertiannya seperti itu ya, teman-teman. Itu ada contoh antara tangan kiri dan tangan kanan, teman-teman. Kita langsung praktikin nih. Misalnya di antara tangan kiri dengan tangan kanan itu kita letakkan sebuah cermin atau sebuah kaca. Apabila kita himpitkan nih teman-teman, kita himpitkan seperti ini, tidak akan menyatu ya teman-teman. Seharusnya ibu jari berpasangan lagi dengan ibu jari. Kemudian yang kelingking juga berpasangan dengan kelingking, tetapi ini tidak. Itu artinya menunjukkan bahwa objek tersebut merupakan objek yang kiral. Berbeda teman-teman dengan objek yang dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya yang disebut dengan akiral. Contohnya pada bola ya teman-teman. Ini ada contoh pada gambar. Nah, karena bola itu memiliki bentuk yang simetris, jadi ketika diberi cermin, di hadapannya diberi cermin, itu bayangannya pasti akan sama seperti itu. Jadi sederhananya pembeda antara kiral dengan akiral itu seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke teman-teman. Nah, tadi kan kaitannya dengan objek. Sekarang kita terapkan dalam sebuah molekul. Yang pertama kita bahas dulu untuk molekul akiral. Molekul akiral dan bayangannya itu merupakan molekul yang sama, jadi bukan isomernya. Yang akiral itu yang sama bayangannya ya teman-teman. Nah, cirinya itu masih memiliki atom atau gugus yang sama. Jadi, molekul itu bisa dikatakan akiral apabila masih memiliki atom atau gugus yang sama. Kemudian memiliki bidang yang simetri, tadi seperti bola ya teman-teman. Kemudian untuk molekul kiral dan bayangannya itu tidak dapat dihimpitkan teman-teman karena tadi seperti pada tangan, contoh tangan yang tadi. Nah, itu cirinya memiliki gugus yang berbeda, kemudian tidak memiliki bidang yang simetris. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat untuk contohnya yaitu molekul akiral dengan molekul kiral. Apabila molekul akiral itu antara yang nyata, molekul atau objek nyata dengan bayangannya itu posisinya sama teman-teman. Jadi apabila digabungkan itu akan sepasang. CH3 akan berikatan lagi dengan CH3, kemudian hidrogen akan berpasangan lagi dengan hidrogen, seperti itu. Itu akiral. Nah, sementara untuk molekul kiral itu apabila dihimpitkan tidak akan bisa. Pasti ada saja yang berbeda. Ini bisa dilihat
pada gambar ya teman-teman, jadi kita bisa membayangkannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas terkait dengan molekul kiral dan akiral. Kemudian ada atom karbon kiral. Nah, cirinya ikatannya itu tunggal atau karbon sp3 dan mengikat 4 gugus yang berlainan. Seperti pada contoh ya teman-teman, di sini itu merupakan contoh dari atom karbon kiral, di mana atom karbon itu berikatan dengan 4 gugus yang berlainan, yaitu Cl, kemudian hidrogen, fluor, dan Br. Jadi ketika dihimpitkan itu tidak akan sama seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Dan atom karbon kiral ini biasanya akan dilengkapi juga dengan tanda bintang seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh soal ya teman-teman. Nah, kenapa sih ini dinamakan dengan atom karbon kiral? Karena bisa dilihat teman-teman bahwa C yang menjadi pusat ini mengikat gugus yang berbeda, di mana di sini ada metil, kemudian etil, propil, dan butil. Jadi gugusnya berbeda, oleh karena itu bisa dikatakan dengan atom karbon kiral. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada proyeksi Fischer, teman-teman. Itu ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang ahli kimia Jerman, Emil Fischer. Nah, proyeksi Fischer ini digunakan untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus-gugus di sekitar atom karbon kiral. Seperti itu, teman-teman. Ini contohnya bisa dilihat pada gambar, yaitu ada glyceraldehyde. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini ada penetapan konfigurasi sistem R dan S. Jadi, sistem R dan S atau sistem Chan-Ingold Prelog, huruf R itu berasal dari kata Latin rectus yang artinya kanan, sedangkan S dari kata Latin sinister atau kiri. Dalam sistem R dan S, gugus-gugus diberikan urutan prioritas sama seperti E dan Z. Jadi tadi yang perlu kita garis bawahi yaitu prioritas ya teman-teman. Sama seperti yang tadi kita sudah pelajari. Oke. Nah, cara untuk menentukan konfigurasi S ini, yang pertama, urutkan ke-4 gugus atau atom yang terikat pada atom C kiral sesuai urutan prioritas aturan deret Chan-Ingold Prelog. Jadi teman-teman yang perlu digarisbawahi juga yaitu yang terikat pada atom C kiral. Jadi konfigurasi RS ini pasti akan berlaku apabila ada atom C yang kiral. Kemudian untuk langkah yang kedua, proyeksikan molekul itu sedemikian sehingga gugus yang berprioritas rendah berarah ke belakang. Untuk yang ketiga, pilih gugus dengan prioritas tertinggi dan tariklah suatu anak panah bengkok ke gugus dengan prioritas tertinggi berikutnya. Dan yang keempat, jika panah itu searah jarum jam, maka konfigurasinya adalah R, tapi jika berlawanan, maka konfigurasinya itu apabila berlawanan arah konfigurasinya itu dinamakan dengan S, seperti pada contoh sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata materi dari stereokimia ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diluangkan untuk saya bisa memaparkan materi ini dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan
Tentunya saya menyadari banyak kesalahan yang telah saya perbuat selama memberikan pembelajaran ini. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dicukupkan sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.